sekarang kita masuk dulu ke Ini Solusi. Ya, Mbak Najwa. Yes. Kita sekarang sudah terhubung dengan salah satu pemirsa di rumah yang nanti akan bertanya langsung kepada Mbak Najwa. Oke. Kalau gitu langsung saja kita sapa siapakah yang penelpon ini. Halo. Oke. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Darmawan di Sampit, Kalteng. Di Sampit, Sampit Kalteng. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oh. Silakan Pak, mau langsung nanya sama Mbak Nana, silakan. Ya, saya manggilnya kakak aja ya. Oh, boleh. Oke. Halo, Lebih Mas muda Darmawan. Kakak Najwa gimana sih mulai awal karirnya sebagai news anchor? Memulai awal karir. Terus, ya tambahan pertanyaannya, ada nggak kepikiran buat jadi host komedi kayak Akang Sule gitu? Oke, dua itu ya. Awal karir saya lulusan Fakultas Hukum UI. Nah, pada saat di semester akhir kampus masih malas bikin skripsi, dapat tawaran untuk magang. Jadi saya magang pertama itu di RCTI. Nah, tapi karena magang 3 bulan, jatuh cinta pada profesi ini, akhirnya kemudian malah berbalik. Tadinya tuh kuliah Fakultas Hukum pilihannya jadi pengacara, hakim atau jaksa. Tapi karena kemudian nyoba sempat magang itu, coba pengalaman baru, akhirnya malah keterusan dan sampai sekarang sudah 16 tahun jadi jurnalis televisi. 16 tahun. Gitu. Tuh, Mas Darmawan, seperti itu. Kalau Oh, jadi iya, host talk show iya. komedi nggak, kayaknya Bisa. nggak cocok deh. Bisa. Bisa? cocok. Siapapun bisa kalau ada keinginan dan niat peduli kepada masyarakat. Oh, kuncinya itu ya, Kak? Itu kuncinya. Karena komedi itu kan peduli kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang banyak hutang bisa tertawa, ya kan? Yang lagi bete, yang lagi galau. Iya. Tapi emang enak banget sih. Ini aja penontonnya ketawa-ketawa ya, senyum-senyum. Ya karena ini dibayar mungkin Mas. Enggak ya? Oke, kalau gitu Mas Darmawan yang di Kalimantan Tengah, terima kasih banyak sudah masuk di Ini Talk Show. Tepuk tangan buat Mas Darmawan. Yang di sini mungkin Kita kasih kesempatan untuk yang di Iya. studio, mungkin ada yang mau Silakan. bertanya. Ada? Silakan. Iya. Wah, dari mana ini? Ini kayak Ninja pakai Hattori. mic, ada mic bawa sendiri. Oh, nggak bawa sendiri ya? Lain kali bawa sendiri ya, mic-nya ya. Oke, silakan. Perkenalkan namanya siapa? Ya, boleh Oke. berdiri. Berdiri, Beb. Nama Oh, saya siapanya Firda dulu, Bab Beb, Bab Beb. dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Firda. Firda. Oke. Firda. Kak Hai, Najwa Firda. kok bisa jadi penggemar Arsenal sih? Awal mulanya gimana ya bisa suka sama sepak bola? Wow, berarti Suka sepak bola. penggemar yang Iya, Nana bisa tahu loh Arsenal. Suka Arsenal. Iya. Soalnya sekeluarga memang hobi bola. Jadi ayah dulu pemain bola loh. Pak Kures tuh dulu pemain bola waktu masih mahasiswanya. Terus anak saya juga suka bola, suami suka bola. Dan setiap kali pertandingan bola tuh sekeluarga pasti nonton rame-rame, jam berapapun selalu nobar rame-rame. Jadi memang karena keluarga suka bola, akhirnya keikut suka bola juga. Jadi ikut suka juga. Tapi kenapa yang dipilih Arsenal? Apa keluarga Arsenal semuanya? Enggak sih, beda-beda. Keluarga Arsenal, klub itu. Kang Sule suka bola nggak? Saya suka nonton bola doang sih. Nonton, Iya, jadi beli bola, terus saya di rumah nonton. Nonton bola. Kan nonton bola. Iya. Terima kasih ya. Luar Makasih. biasa. Berarti penggemarnya ini bisa Penggemar. tahu ya. Iya, bisa tahu. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Yujeng mau tanya? Mungkin saya mau Makasih Yujeng ya. Sebenarnya saya tuh nggak biasa tahu ditanya-tanya, biasanya nanya-nanya. Oh gitu. Jadi kayak dari tadi tuh gatel pengen tahu lebih jauh tentang. Iya emang kelihatan banget pengen nanya gitu. Jadi gimana mau nanya-nanya saya gitu? Boleh. Boleh, nggak Mau apa-apa. duduk di mana? Najwa mau duduk Di sini aja. Boleh ngambil alih sekali ya? Boleh di sini aja. Di sini benar. Boleh, ya benar. Benar ya? Iya. Oh, Andre juga dong. Boleh nanya apa aja ya? Boleh. Beneran nanya apa aja? Bener apa aja? Soalnya saya tuh terbiasa kan nanyanya politik. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Politik juga nggak apa-apa. Oh iyalah secara Politik ini kan kalau udah mantan calon wakil wali kota. Jadi maksudnya apa? Saya Ahmad, Saya Albar. kami berdua. Ahmad Dhani. Iya Kalau kan? politik ya sedikitnya tahu lah kalau politik. Tahu. Politik itu kan disingkat dari Pol dan
itik ya kan? Jadi politik itu kalau kita sudah pol di dunia itu pasti ada yang itik-itik. Itu menarik, aku nggak pernah tuh dapat penjelasan politik seperti itu. Saya Kang juga Sule. baru dapat tadi. Tapi kalau Kang Sule nggak tertarik sama seperti Bang Andre ya, nyoba di politik? Oh, saya bukannya tertarik ya, karena saya pikir kalau yang tertarik itu kita itu harus sesuai dengan porsinya. Apa yang kita lakukan, kamu sukanya apa? Aku sukanya bakso. Kalau suka bakso jangan dipaksakan untuk kita makan mie ayam. Jadi politik itu seperti mie ayam atau seperti bakso? Politik itu kalau menurut saya itu kita harus pol. Sesuatu melangkah itu harus pol. Kalau nggak pol kita nggak bisa jadi seorang politikus dan itu tidak sembarangan, harus sekolah dengan benar. Oh gitu ya? Iya. seperti Waktu Bang Andre dulu akhirnya mau coba peruntungan jadi wakil wali kota, Gini, saya kalau dikasih makan bakso, saya menikmati bakso itu. Tapi kadang-kadang kita kan kepengen juga mencoba yang makanan lain gitu. Karena kalau bakso terus-terusan bisa muntah kita kan. Saya mencoba gado-gado misalnya. Nyata begitu di gado-gado, oh enak. Tapi mungkin saya nggak begitu suka. Saya balik lagi ke bakso gitu. kalau jadi host ini talk show itu perumpamaannya seperti apa? Apanya? Jadi host ini talk show, kalau tadi kan politik seperti bakso, seperti mie ayam. Host ini talk show, Host ini talk show itu dibayar seperti... berapa sih Kang Sule? Alhamdulillah saya bisa beli bufet ya. Kayaknya dibayarin gede ya kalau net ya? Ukuran gede dan enggaknya itu dikembalikan kepada Siap. hakikat kita sebagai manusia. Ya. Jadi kalau bukan karena uang, tertariknya karena apa? Jadi host. Apa sih yang didapat? Jadi host ini karena saya ditawarin untuk menjadi seorang host dan saya belum pernah menjadi seorang host. Why not? Gayanya udah politikus banget. Iya, why gitu, not? Gitu ya Bang kacang? Andre? Iya. Kenapa enggak? Kenapa kacang? Why not? Beda lagi Iya, iya. bahasanya. Pantesan gagal lu. Silakan Mbak Najwa mungkin mau tanya. Tapi sulit nggak? Sulit nggak Bang Andre? Ini yang masih magang siapa sih? Saya. Oh, masih Iya. magang. Andre kan co-host. Biasanya kalau co-host itu pembantu host biasanya. Kalau di sini Andre berperan co-host itu konsultan host. Jadi kalau apa-apa ada yang salah, saya nanyanya sama Andre. Nah, itu. Saya selama 3 tahun ini magang. Magang. Belum diangkat menjadi host seperti Manana, makanya saya pengen belajar sama Manana gimana caranya. Sabar. Saya Tapi saya di Mata Najwa juga perlu co-host. boleh saya di situ? Kalau lo di situ ntar gue di sini gimana dong? Enggak, tenang sini kan. Kan ada Haji. Tapi beneran, karena saya terbiasanya tuh nanya-nanya politik, jadi saya mau ke Bang Andre deh. Nah, Oke. Iya Bang Andre. Andre lu di sini, Andre. Oh, ya Ntar lu tukeran. kabur lu. Gimana? Oh, saya nggak usah ikut pindah ya? Nggak apa-apa. Nah, situ aja. Nah, biar deket. Kan ini urusannya politik. Iya. Bang Gua Andre, kan poliklinik. Gua mah. Sini yang dikit dong. Sini yang dikit dong. Oh iya. jangan jauh-jauh. Oke. Menurut Bang Andre, Presiden Jokowi perlu mereshuffle kabinet nggak? Nah, lu. Begini, ini kita agak serius sedikit. Serius ini? Itu yang gua tunggu lu. Tanya serius lu. Ini mau serius. Nggak serius. Mau serius. Oke. Karena kan udah ada 2 partai masuk nih, Iya, Golkar iya. dan PAN. Iya. Perlu dikocok kabinetnya? Saya rasa sebagai seorang pemimpin mempunyai hak untuk mengatur anak buahnya ya. Kita ngomong secara urutan kepemimpinan. Jadi mengenai reshuffle atau tidak itu kembali kepada seorang pemimpin menilai apakah anak buahnya ini mampu mengemban tugas yang sudah diberikan. Kalau seandainya tugas yang diberikan itu ternyata tidak maksimal, ya perlu dikaji ulang dan diganti lagi mungkin dengan kandidat lain yang lebih mampu. Gitu. Mau ngapa sih? Kalau Oh, masih boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Masih boleh ya? Mungkin Sule. Kang Sule? Boleh kalau mau nanya lagi. Boleh ya Kang Sule? Kok duduknya gitu sih? Enggak, saya lebih apa ya? Kalau dengar Andre ngomong tuh jadi gimana ya? Saya gelisah gitu ya. Iya. Kang Sule, kalau ditawari posisi menteri, maunya jadi menteri apa? Nah, saya mau menteri kesenian. Nggak ada, Kang. Oh nggak ada? Ya biar ada, harus ada. Oke. Kesenian dan kebudayaan. Itulah, saya pengennya begitu. Pengen mengangkat seni-seni budaya yang ada di Indonesia karena baru sedikit yang istilahnya orang luar negeri tahu. Jadi saya pengen menjadi seorang menteri itu. Tapi itu bukan impian sih kalau saya. Impiannya Saya bermimpi itu untuk saat ini saya bermimpi ingin menjadi seorang imam rumah tangga yang baik.
imam rumah tangga yang baik. Iya, karena saya pikir menjadi pemimpin yang baik itu ketika sudah bisa membina keluarga yang baik dan benar. Luar biasa. Saya memang biasa di luar juga. Tapi saya kayaknya ini harus tanya juga, Andre. Ini Mbak Nana ini kalau sebagai host, saya bisa di situ ngomongnya? Oh, balik lagi? Ya, balik lagi di situ ya, Ini biar kok- enak ya. ini Karena kalau kebanyakan. misalkan saya di sini, kan perempuan di situ, jadi saya baca gini enak. Nah, gitu. Maklum. Takutnya saya Iya, ngeliat. kan saya masih magang. Jadi udah balik lagi. Gitu. Kemana? Oh, jauh, Pak. Oh ini kelewatan lagi. Duh. Nah, Mbak Nana. Ini Mbak Kang Nana Sule. ini sebagai host ya. Iya, Kang. Kalau saya perhatikan ini serius banget. Mbak Nana itu pandai banget, pintar banget untuk mengupas sampai-sampai orang ada yang keteteran jawab gimana. Dari raut mukanya juga ketahuan ya. Oh, enggak, maksud- Jadi bisa tahu yang dia itu jawabnya bohong atau enggak tuh kayaknya tahu Mbak Nana itu. Itu gimana? Ada cara pembelajarannya enggak sebagai host seperti itu? Jadi buka rahasia nih. Oh ya jangan dirahasiain dong. Sebetulnya sih kuncinya tuh sebetulnya, dan saya yakin Kang Sule sama Bang Andre juga melakukan itu sih. Jadi mengetahui sebanyak mungkin apa tentang siapa yang akan diundang dan topik apa yang akan dibahas. Jadi kalau kita tahu banyak, karena saya percaya talk show itu bukan sekedar menjawab A dan B, tapi talk show itu pertukaran dua ide. Jadi yang bertanya minimal harus tahu sama banyaknya atau punya pemahaman yang sama tentang yang dibahas dengan yang ditanya, jadinya mengalir perbincangannya. Jadi kalau saya ngundang politisi itu saya sudah punya catatan. Dulu dia bicara apa, tentang apa, di mana. Jadi kalau dia mulai ngeles-ngeles itu saya bisa ngejarnya bisa enak. Tapi ada nggak yang protes banget gitu gara-gara dicecar terus gitu, terus protes tapi di belakang itu protesnya ada nggak kayak begitu? Protes di belakang, jadi nggak ketahuan kalau aku di depan, aku nggak tahu di belakang. Nggak ada yang jangan kok ngomongnya gitu, nggak ada yang kayak gitu. Mungkin karena udah tahu, udah terbiasa atau minimal tahu gaya wawancara di Mata Najwa seperti apa. Jadi jarang sih ada yang protes-protes. Kalaupun protes ya udah biarin aja. Ya nggak sih aja kan? ya. Oh Karena ini kita tadi tujuannya protes nggak? Oh enggak. Enggak kan? Justru kita senang ya seperti ini ya. Artinya Jadi nanti di belakang nggak akan diomongin aku kan? enggak. Kita orangnya fair on the play. Iya. Fair on the Saya mau tanya sama Najwa. Tadi Mbak Nana mengatakan bahwa setiap bintang tamu yang diwawancara sudah disimpan dulu track recordnya. Artinya ketika diundang dia mungkin sudah beberapa kali di situ. Jadi mempunyai bahan. Tidak harus selalu di Mata Najwa, seperti misalnya ya pokoknya kalau pejabat publik itu kan ada rekam jejaknya. Jadi apa yang pernah dia lakukan, dia katakan. Apalagi kan politisi kita kan terkadang bicara A, besoknya bicara B dan C. Nah, itu bahan itu dari Mbak Nana sendiri atau sudah ada yang mempersiapkan? Saya riset, ada tim risetnya juga, kemudian saya juga riset sendiri, dan saya biasanya kalau wawancara politisi A, saya tahu circle-nya di politisi B, kemudian saya cari tahu dan sebagainya. Dan mungkin juga karena saya sudah lumayan lama lah gitu, 16 tahun selalu di Des Politik Hukum Kriminal, jadi rata-rata sudah tahu lah latar belakang orang-orang yang sekarang diundang. Jadi ya karena pekerjaan aja sih, saya yakin siapapun yang berada di posisi yang sama juga akan melakukan hal yang sama, nggak terlalu ini banget kok. Tapi ada yang Andre. berkesan nggak selama mewawancara orang kan banyak banget kan, orang pejabat mau siapapun lah, orang yang gimana. Ada yang paling berkesan nggak mewawancarai siapa? Wawancara siapa ya? Banyak sih, karena saya yakin setiap orang tuh pasti punya cerita yang menarik. Yang justru penasaran tuh wawancara Kang Sule dan Bang Andre serius di Mata Najwa. Oke, kita harus kita datang ke sana, Le. Bener ya? Jadi yang pengen diundang itu saya sama Andre. Boleh nggak? Oh boleh dong. Boleh Boleh. banget, boleh banget. Boleh, benar. Jadi pertanyaan tadi, siapa yang paling banget Mbak Najwa pengen undang adalah kita berdua. Berdua, Andre Taulani dan Entis Sutisna alias Kang Sule. Oke. Oke. Iya. Wah, jatuh ya. Yang sakit ini. Oh iya. Yang pegangin ini. Oh, biarin dia malah. Silakan. Mang, kenapa? Ini saya tadi ketemu sama Aurel. Dia tadi ada haters yang ngegangguin dia. Terus? Saya lawan, Nek. Sok pahlawan ya. Bukan. Ini mumpung saya bentar lagi kan bulan puasa. Saya ngeluarin hawa nafsu saya. Biar nanti berkurang. Tapi kenapa Mamang jadi babak-babak begini? Babak Saya yang belur. Saya yang dipukulin ini. Mamang yang dipukulin? Iya. Waduh. Nah, saya mau nolongin ini. Kan saya kan orangnya kan suka menolong cewek cantik. Yang jelek nggak ditolongin ya? Itu mah standby aja. Silakan, ada duduk, silakan duduk. Emang duduk dulu, emang istirahat dulu tuh. Halo. Oh iya.
Makasih loh udah dibantuin. Biasanya nggak ada yang mau loh bantuin Mamang. Enggak ada ya? Akhirnya saya balik lagi. Ya udah istirahat atuh itu sampai babak belur begitu. Belum kenal. Sudah kenal belum Siapa? sama Mbak Najwa? Ini Halo Kang. Om Sas. Om Sas. Om Sas. Ada singkatannya? Ada. Apa tuh? Om senang, Anda senang. Makanya mukanya emang om-om sih. Ya, saya kan saya pamannya Sule. Oh, paman. Ya, betul. Uncle. Ya. Iya, jadi Mamang ini punya kelebihan. Jadi Mamang kalau setiap ketemu orang yang susah berjumpa atau lama berjumpa atau tidak, dia tuh selalu spontan bernyanyi. Oh, gitu. Nih, kita lihat ya. Nih. Itu bakat talentnya dia. Mbak Nana nih kita lihat. Saya lihat Mbak Najwa kan. Iya tuh. Perlu berdiri nggak? Oh, boleh, boleh. Lihat apanya, Mang? Lihat bibirnya? Iya. Kenapa bibirnya? Bibir merah dan dandannya melihat raut wajah Najwa. Sempat pula tingkah kayanya memikat sorot mata. Hoi, aku pun akan jatuh cinta. Yeah. Mamang saya emang gitu. Luar biasa. Soalnya nggak ada kerjaan kan, nganggur. Jadinya apa lihat nyanyiin, lihat nyanyiin. Itu baru bibir tuh. Baru bibir. Mata gimana? Mata. Tatap matanya tak terarah. Rambut urai panjang menjadi kuramas. Tanda batunya mengisikan kedamaian. Senyumnya bikin kehidupan cerita. Hey! Terpedam di balik seribu noda kekuatan permata. Hey, 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 hey. Di balik seribu kota berganti cerita. Mengapa kau ragu? Mengapa membisu? Nah, jangan terusin. Ntar kesurupan aja kayak kemarin. Nada kemana? Lagu nyanyi kemana? Ini yang dimaksud dengan musik crescendo tuh kayak begini, Andre. Jadi lagunya di mana? Musiknya di mana? Bagus itu. Yang penting kan niat dan keinginan yang paling susah itu. Udah, Tumang istirahat dulu, Tumang. Ya ini. Saya juga kayaknya mesti pamit nih, Kang Sule. Kemana? Mau siap-siap ke Oh iya, tadi ada yang Senayan. nyariin itu. Siapa? Supir. Oh, drivernya. Iya, drivernya. Oh, udah nungguin? Iya. Udah Oh, nungguin. tapi kesini lagi ya? Insya Allah kesini. Tapi beneran saya mau ngajakin ya. Iya, Iya, asal kesini iya. lagi. Ke Mata Najwa ya. Malam Terima minggu ya kasih Kang. ya. Di Makasih Senayan loh. ya, parkir Mbak timur Nana. ya. Iya, Aku terima tungguin kasih ya. banyak loh. Terima kasih sudah diundang. Saya juga terima kasih sudah mau sudi ke tempat saya. Sudi Ci. Luar biasa. Terima kasih Mbak Emang Nana. sopan banget, thank you. Sukses Terima terus, Mbak Nana. Terima kasih. kasih. Terima kasih ya Bang Andre. Sampai ketemu di Mata Najwa ya. Mang, makasih ya Mang. Oh, iya. Makasih lagunya bagus banget tadi. See you in the later ya. Iya. Thank you ya, aku duluan ya. Thank you. Oke, Mbak Nana mungkin saya masih kangen ya, bantuin saya dulu untuk bacain ini. Oh ya, baca apa? Kang? Itu jangan lupa. Oh ya. Siapa yang baca? Aku apa Kang Sule? Mbak Nana dong. Aku ya? Iya. Teman-teman jangan lupa kirim pertanyaan ke Net Connect. Tunggu clue ketiga kita untuk kuis Twitter malam ini. Oke. Coba bilang di sini aja. Di sini aja. Di sini aja.